Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Kata dosa adalah salah satu kosakata yang jarang diucapkan hari-hari ini. Dunia sudah berubah. Semakin jarang diucapkan, cenderung dihindari. Dianggap tabu bahkan sebagian besar. Bahkan anehnya ada yang, hari gini jangan bicara dosa Pak, kuno. Aneh ya saudara, dunia makin aneh memang. Di dunia postmodern ini, manusia makin aneh-aneh. Bicara dosa dibilang aneh. Sementara manusia banyak yang berbuat dosa. Zaman postmodern, manusia lebih suka mendengar yang enak didengar, yang positif. Bahkan ada pengertian begini, kalau mengajar itu jangan pakai contoh negatif Pak. Nanti di pikiran orang itu timbul pikiran negatif. Kamu harus berjaga-jaga, jangan begitu hidupnya. Gak boleh begitu Pak, harus memotivasi. Kamu harus sukses saudara. Pakai kalimat positif. Kalau kalimatnya negatif dianggap tidak benar hari ini. Jangan mencuri, oh nanti mencuri dia. Ini premis yang salah loh. Anak muda bahaya nih hari-hari ini. Banyak anak muda dicekokin oleh filosofi-filosofi zaman baru. Yaitu antara lain positive thinking. Positive thinking benar, tapi konteksnya apa dulu? Makanya kalau kita khotbah ya seringkali kita bicara gini, kita segera mati saudara. Jangan ngomong mati Pak, nanti mati beneran. Nah, banyak orang begitu tuh, kata mati aja takut. Aneh. Ada tuh orang yang begitu. Bagaimana bro, sehat? Jangan nanya-nanya ntar gua sakit. Aneh bener. Padahal kita setiap saat bisa mati. Gak usah takut kata mati. Ya. Makanya ya saudara, kita itu mesti sering-sering ke ICU. Bukan masuk ICU, bukan. Lihat di sana. Bahwa manusia itu ujungnya kematian. Ya. Dunia makin meleset dari hari ke hari. Karena ini ajaran positive thinking, the law of attraction. Bapak Ibu ada yang dengar ya, the law of attraction. Itu ajaran zaman baru itu, yakini alam akan memberimu. Begitu. Itu salah itu. Buku-buku ditulis, berani-beraninya mengutip Alkitab. Mintalah kau akan diberi. Enggak dilihat itu ayat itu apa artinya. Manusia diarahkan supaya menggunakan kekuatan pikirannya. Aku yakini, maka alam akan memberi. Aku sukses, maka aku akan sukses. Itu hipnosis seperti itu diajarkan di sekolah-sekolah Kristen bahkan. Kesalahan ini kalau nggak diperbaiki, manusia tidak bisa kembali ke posisi rancangan mula-mula. Pikirannya meleset kemana-mana. Ini bahaya loh. Kelihatannya baik, memotivasi supaya sukses. Tapi di balik itu ujungnya maut. Mungkin banyak orang nggak melihat ujungnya. Herannya gereja ikut-ikutan. Nggak ada beda itu pendeta dan motivator. Mirip-mirip, tipis. Entah dia pendeta atau motivator sebenarnya. Nggak ada bedanya soalnya. Minggu lalu saya sudah khotbahkan ya. Ada yang berkhotbah, saudara, Yesus mati di kayu salib supaya saudara semua jadi sultan. Ada itu yang begitu. Kemarin ada yang kasih tahu saya lagi. Masa ada yang khotbah begini? Dia menjadi miskin
supaya kita semua menjadi sultan. Sama aja tuh. Ujungnya itu duit, mamon. Heran. Lihat Alkitab kok nggak bisa ya? Manusia yang pikiran dan hatinya nggak bersih itu, dengar kata apa sedikit meleset dia. Dengar kata berkat, duit. Identik dengan duit, kekayaan dunia. Ini bahaya loh kalau diteruskan. Apalagi anak-anak muda. Makanya anak-anak muda kalau tidak suka mendengar firman, nanti terseret ya, hilang. Dunia ini tragis, saudara. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita sedih. Mendengarnya aja kita sedih loh. Ya, meleset anak-anak muda jadi korban. Itu sebabnya ya, saya nggak tahu ya, kalau Tuhan kehendaki, kita akan buat komunitas youth di sini. Kita akan besarkan, didik anak-anak. Nggak banyak pun, asal jadi laskar Kristus. Menggarami dunia, terang bagi dunia. Pinter, smart, sukses, tapi jadi alat di tangan Tuhan. Amin ya saudara. Ini penting loh. Gereja jangan ikut-ikutan jadi motivator. Lalu siapa yang akan menerangi dunia kalau gereja jadi motivator? Motivator kan asal bicara. Perhatikan motivator itu. Saudara bisa kaya dengan gampangnya. Yang kaya dirinya bukan saudara. Saudara tiap datang disuruh bayar. Udah banyak korbannya. Sebagian lagi gereja dibuat bisnis MLM. Waduh, ini luar biasa penyesatan. Banyak penipuan, investasi berkedok agama. Jangan ikut Bapak Ibu sekalian. Mau namanya robot kayak namanya apa, jangan ikut. Ini korbannya banyak sekali loh, saya sudah dapat masukan nih. Ada yang bunuh diri, ada yang cerai. Gara-gara uangnya habis. Ikut. Kenapa percaya? Yang ngomong pendeta di gereja. Rusak ini. Barang siapa menabur, dia menuai. Kalau saudara di gereja gunakan mimbar untuk cari uang, kau akan menuai. Alkitab dengan jelas mengatakan, lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut. Gereja jangan dibuat untuk kepentingan yang lain. Gereja harus dikembalikan ke gereja Tuhan. Dunia penuh berlumuran dengan dosa. Kalau bukan gereja yang meluruskan, lalu siapa lagi? Gereja sudah meleset selama ini, enggak semua, tapi banyak yang meleset. Jemaat diarahkan untuk hidup dengan cara dunia, tapi menggunakan Tuhan. Ngomongnya sih Tuhan, tapi tujuannya supaya kaya. Ini rusak loh. Klaim janjinya. Klaim apa? Kau punya hak apa? Nggak tahu diri manusia-manusia ini. Tuhanlah yang mengklaim kita. Karena Tuhan yang memberi hidup, maka Tuhan mengklaim kita. Hidupmu untuk apa? Sudah kuberi talenta, sudah kuberi segalanya. Nah begitu. Amin ya saudara. Mungkin saudara mendengar firman yang keras itu, hatinya tertusuk-tusuk. Itu bagus. Sebab kalau hati kita nggak ditusuk-tusuk, nggak berubah. Ibarat orang ke gereja ya. Di gereja tadinya nekuk tuh. Di gereja dilurusin bentar, keluar dari gereja balik lagi dia. Harus ditusuk-tusuk biar sakit hatinya. Tapi sembuh dari penyakitnya. Amin semua? Iya, kalau enggak mau ngapain ke gereja? Kalau mau dengar yang menyenangkan, motivator aja. Dijamin menyenangkan. Tapi tidak menyelamatkan. Bicara soal dosa, teks asli Alkitab berkata dengan pakai banyak istilah. Hamartia, hamartano, eksamartano, dan lain-lain. Banyak sekali. Tapi intinya dosa adalah failure. Failure itu apa? Kegagalan. Gagal, saudara. Dosa itu artinya gagal.
durong mengerjakan sesuatu yang salah, miss the mark, kehilangan tanda. Mestinya kita itu anak Allah, hilang tandanya. Jadi anak setan. Pekerjaan sih rohani, tapi dia anak setan. Tidak menyelamatkan banyak orang. Waduh, ini bahaya ini. Dalam bahasa sederhana, dosa itu artinya luncas. Luncas itu artinya tidak kena sasaran, meleset. Itu luncas. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikiran begini, aku tidak berdosa. Aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak ini, tidak itu. Jangan sombong. Ya. Hari ini kita belajar apa itu dosa. Luncas, tidak kena sasaran, tidak kena target. Ibarat orang panahan itu ya, di sana ada bulat target, manahnya nggak kena targetnya, meleset kemana-mana. Hamartia itu, kalau dalam ilmu kedokteran, ada satu jenis penyakit kulit, yang kulitnya itu tidak normal begini. Hamartia itu, meleset, malfunction, malpraktek, malfunction, fungsinya tidak sebagaimana seharusnya. Itu dosa, menyimpang dalam bahasa sederhana lagi, atau abnormal, tidak normal, atau dalam bahasa komputer error. Manusia yang berdosa itu error. Ya, kita error atau tidak nih? Di kitab Ayub dikatakan, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Error, tersesat di situ error. Tidak seperti yang Tuhan harapkan. Kalau manusia menciptakan apa misalnya? Komputer. Komputer itu atau yang sederhana kalkulator aja deh. Ada tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ada plus minus ya. Nah kalau saya tombolnya kita tekan 1, keluar di layar 2. Ada nggak di antara kita yang lalu berpikir gini, untung ya, ku tekan 1 keluarnya 2, untung 1. Nggak ada kan? Ini nggak bisa dipakai ini kalkulator ini. Harus diapain saudara? Kok dibuang? Jangan dulu. Diperbaiki dulu. Kalau nggak bisa diperbaiki, barulah dibuang. Amin ya, semua mengerti ya prinsipnya? Iya, itu dosa, menyimpang, abnormal, error. Di zaman perjanjian lama, dosa itu adalah melanggar hukum Taurat. Dilarang mencuri, dia mencuri. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dia ada dewa lain, dewa Baal, Moloch, dan sebagainya. Itu dosa di zaman perjanjian lama. Hukumannya apa? Mandul, kusta, pokoknya semua penyakit fisik. Itu zaman perjanjian lama. Kalau berpaling dari Adonai, Tuhan, ke Tuhan yang lain, itu dosa di perjanjian lama. Nah, tapi kita hidup di perjanjian baru. Dosa di perjanjian baru itu sederhana definisinya, tetapi pengertiannya sangat dalam. Dosa di perjanjian baru adalah kalau manusia tidak mengasihi Tuhan. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, itulah dosa. Kalau manusia tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan maksud, itulah dosa. Ya, di antara kita ini masih banyak yang harus belajar karena masih hidup dalam dosa. Terus terang aja. Cuma kalau pergaulan kan kita nggak selugas ini. Sebenarnya sebagian besar saudara hidup dalam dosa. Keberdosaan manusia itulah sumber masalah di dunia ini. Kenapa ada masalah? Karena keberdosaan manusia itu.
Kenapa suami istri bermasalah? Banyak sekali loh yang istri-istri kasihan. Aduh Tuhan, dia chat sama saya WhatsApp. Gimana ya Pak, suamiku itu kejam sama aku. Aduh, ini ciri keberdosaan nih. Abnormal, tidak normal. Kalau boleh dikatakan dengan kata-kata lain ya, sakit jiwa. Tanda kutip, bukan gila-gila itu, tapi jiwanya sakit. Dulu kau waktu mau nikah, lamar kau baik-baik, promosi. Sekarang istrimu sudah berumur, kok kasar terhadapnya. Kamu mestinya tahu loh, kalau kau nggak bertobat, kau ke neraka, pasti. Bukan saya yang menghakimi, jangan salah. Kalau ada orang mendengar khotbah itu, jangan menghakimi Pak. Kau nggak mengerti Alkitab berarti. Ini bicara Alkitab. Suami-suami bertobat, jangan kasar sama istrimu. Yang pilih kan kau sendiri. Ya, mestinya kita makin tua makin saling mencintai, saling mengasihi. Kalau dulu cinta banget karena istrinya masih muda, bodinya masih kayak gitar. Udah berumur, bodinya berubah, mengembang ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang. Mestinya ya kalau kita lihat istri kita berubah, makin cinta, itu normal. Ada amin semua? Yang jauh di sono amin gak nih? Jangan kalau online aman, gak kelihatan soalnya. Iya serius. Suami-suami ingat, ada Tuhan dalam diri kita, ada roh Allah dalam diri kita. Demikian juga para istri. Suamimu udah mulai tua, kerut-kerut, kau noleh ke tetangga, jambrong. Ada banyak yang begitu. Itu abnormal. Kita nggak usah ngomong rohani dulu deh. Itu orang sekuler aja udah abnormal. Kalau seseorang punya istri melirik-lirik itu normal nggak? Jawab saya. Nggak normal itu. Bagaimana kau bisa berkhianat terhadap istrimu? Iya kan? Ini sumber masalah itu keberdosaan manusia. Bagaimana orang tua dan anak bisa berantem? Aneh nggak? Anak masih bayi, ditimang-timang lucu, diberi air susu oleh ibunya. Udah besar, melawan orang tuanya. Sampai ada orang tua yang dituntut di pengadilan sama anaknya. Waduh, dunia luar biasa ya. Rusaknya. Kalau kita ada di gereja seperti ini, harusnya kita berubah. Sebab banyak yang tidak memperingatkan seperti ini. Kalau diingatkan harusnya kita berubah. Sampai kapan kita nggak mau berubah? Coba. Kalau kita nggak mau berubah, yang rugi siapa? Kita sendiri bukan? Ya, amin ya. Kita berubah. Ayo Bapak Ibu, Saudara yang masih muda terutama, kalau kau masih muda, kau nggak punya pengalaman. Jadi jangan sok tahu. Dengerin orang tuamu, dengerin firman, ya belajar. Jangan ikuti anak muda pada umumnya. Anak muda pada umumnya yes, main game dari pagi sampai malam. Bergaul dengan temannya, suka-suka. Nggak mau bicara sama orang tuanya, main karena udah gede. Itu orang dunia nak. Kau harus jadi yang berbeda. Masih muda udah hebat. Jadi kebanggaan orang tua. Jadi kebanggaan Tuhan. Bersih, belajar. Dunia ini banyak contoh yang nggak benar. Ya, banyak sekali orang beragama pada jahat. Banyak sekali itu. Waduh, dunia ini nggak punya contoh. Jangan menyimpang. Ayo kita belajar. Keberdosaan itu menyimpang. Manusia yang menyimpang itu berdosa. Jangan berkata begini, aku nggak jahat kok Pak.
Iya, kau nggak jahat sih, tapi kau menyimpang dari rancangan Tuhan. Itu namanya dosa. Contoh, cara berkomunikasi antar kita. Itu pun ciri seseorang keberdosaannya ada itu kalau komunikasinya nggak benar. Komunikasi sama sesama nih. Itu apa istilahnya ya? Nyakitin. Itu udah menyimpang, abnormal itu. Ngomong seomong menyakitin. Mulut ini dipakai untuk mengeluarkan berkat, bukan kutuk. Amin ya semua ya. Mulai sekarang perhatikan bagaimana engkau hidup. Mulai dari hal kecil, cara bicara deh. Banyak orang konflik di dunia ini karena mulut. Wah, dia nyinggung saya, Pak. Dia menghina. Nah, itu menyimpang artinya. Kalau yang normal ya, oh dia belum ini sih, masih perlu belajar, nggak apa-apa. Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Nah, kalau dunia seperti itu jadi indah. Coba kalau saya tersinggungan gitu ya. Gak jadi berkat. Pasti banyak yang ngomongin saya juga. Enggak usah. Kita fokus saja ke depan. Memenangkan banyak jiwa, menjadi berkat dalam hidup ini. Amin ya. Banyak orang itu egois. Egois itu ciri natur dosa juga. Pusatnya diri sendiri. Mau memikirkan kepentingan diri sendiri. Yang lain bodoh amat. Wah, itu ciri dosa itu. Ada lagi yang tidak mau mengampuni. Di antara kita, semua pasti pernah berbuat salah. Amin. Di sini ada yang nggak pernah buat salah, angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, kita salibkan dia. Artinya dia bohong soalnya. Bercanda ya saudara. Semua orang pernah berbuat dosa, pasti. Bedanya saja yang beda-beda. Bentuknya beda-beda. Ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jangan kita menyimpang dari keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau ada seorang suami misalnya, istrinya menyimpang, tepatnya menyeleweng. Suaminya jangan lalu gebukin dan sebagainya. Sama aja itu. Kasih kesempatan bertobat. Siapa sih yang mau masuk neraka? Ada? Gak ada. Gak ada. Ya, gak ada. Jadi kita harus seperti Tuhan mengasihi. Orang ini pasti gak mau masuk neraka. Siapa sih yang mau? Harus dikasih kesempatan bertobat. Selesai urusannya. Masalah itu dibuat gampang saja, jangan dibuat besar. Kalau ada masalah kecil, anggap gak ada masalah. Ada masalah besar dikecilkan, lalu anggap gak ada masalah. Dibereskan saja semuanya, supaya hidup kita enak. Sebab si iblis itu sangat licik. Dia memakai segala cara untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Iya. Iblis itu menggunakan segala cara. Menawarkan segala cara. Itu sebabnya manusia jangan punya banyak keinginan. Kalau manusia banyak keinginan, digoda dikit jatuh dia. Mulai hari ini matikan keinginan kita yang tidak benar. Keinginan kita hanya satu, menyenangkan Tuhan. Amin ya. Oke, jadi kalau kita ke gereja itu tujuannya cuma satu. Sembuh dari segala penyimpangan itu. Sembuh dari segala keberdosaan kita. Saudara pikir Tuhan datang dari jauh-jauh dari surga ke bumi ini mengosongkan diri jadi manusia karena apa? Kenapa enggak Tuhan berfirman dari surga saja gitu? Manusia itu sulit berubah. Manusia itu berubahnya karena melihat contoh. Copycat. Kalau anak kecil melihat orang tuanya. Kalau remaja melihat lingkungannya. Ya, kalau jemaat melihat gembalanya. Melihat sesama pelayannya. Kan begitu. Itu sebabnya di gereja siapapun yang melayani tidak boleh jadi sandungan. Harus jadi berkat.
Perhatikan setiap jemaat. Kalau ada yang butuh pertolongan, kita harus tolong. Harus. Amin ya semua ya. Mari kita jadikan dunia ini seperti yang Tuhan inginkan. Meskipun nggak bisa, ini sementara. Tapi sementara kita hidup, mari kita muliakan Tuhan. Kesembuhan itu tidak terjadi secara instan. Nggak ada orang hidup dalam dosa tiba-tiba sembuh. Nggak ada. Perlu proses panjang. Perlu proses panjang. Bahkan kesembuhan itu hampir mustahil. Diperlukan keaktifan kita masing-masing. Tuhan sangat aktif, tapi kita pun harus aktif. Partisipasi. Itulah sebabnya yang Maha Tinggi turun. Karena kita harus partisipasi. Kalau kita tidak perlu mengerjakan bagian kita, Tuhan tidak perlu turun dari surga saja. Kuampuni dosamu, selesai. Ini tidak, Tuhan turun. Mengapa? Supaya yang pertama, dosamu udah kuhapuskan, kuampuni. Di kayu salib. Bagi siapa? Bagi semua manusia. Bukan sebagian manusia ya. Lalu apa lagi? Dengan cara itulah Tuhan memperdamaikan manusia dengan Bapa di surga. Memberi kesempatan kedua. Selalu ada kesempatan kedua bagi kita semua. Apapun dosa kita. Apapun. Selalu ada kesempatan kedua. Mari kita belajar. Karena Tuhan memberi kesempatan kedua. Tuhan menggantikan tempat kita itu membayar hutang. Dosa. Oleh sebab itu kita pun berhutang sama Tuhan. Hutangnya apa? Supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Mulai sekarang mari kita hidup yang benar, saudara. Mesti bagaimana lagi kalimatnya? Sudah jelas, mari kita berubah. Ya, kita di sini kan tidak ada yang mau gagal, bukan? Ayo kita berubah. Sebab kegagalan itu datangnya dari diri sendiri. Ya, Tuhan mati di kayu salib menjadi pokok keselamatan, menjadi teladan yang konkret, yang nyata untuk kita. Nah, manusia butuh teladan yang nyata. Kalau manusia nggak melihat contoh, biasanya nggak belajar. Itu sebabnya kita semua juga harus jadi teladan. Dimanapun, termasuk saudara semua. Jadi teladan. Ingat, aku anak Allah, aku jadi teladan. Itu. Yang lama lupakan aja, saudara. Kalau saudara pernah buat dosa dulu ya, lupakan aja. Jangan trauma. Lupakan aja. Itu mengerikan itu, aku bersalah itu. Aku nggak mau ulang lagi salahnya, salahku ini. Di masa depan aku trauma, nggak mau salah lagi. Nah begitu, mari kita song-song masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Amin semua. Istri, orang tua, anak, suami, siapapun, jangan disimpan kesalahan pasanganmu atau kesalahan pihak lain. Lupakan, seolah-olah nggak pernah terjadi. Karena itu diizinkan Tuhan untuk menghajar keberdosaan kita juga. Supaya kita mengerti, iya ya aku salah Tuhan. Bapak Ibu ya, orang yang pernah berbuat dosa, pasti dia lebih menghayati kasihnya Tuhan. Pasti. Orang yang gak pernah berbuat dosa, merasa gak pernah, aku orang baik, malah sombong. Orang yang pernah masuk ke dalam dosa, dia aduh Tuhan, untung ada kesempatan kedua. Kalau enggak, habis saudara kita semua. Ada seorang suami yang cerita sama saya, Pak saya sudah ditinggal istri saya Pak. Kenapa? Salah saya Pak. Kenapa kok salahnya? Dulu saya nyeleweng Pak, terus istriku ku gebukin, terus gak pernah ku kasih uang dan seterusnya. Aduh dalam hati saya, ya pantas ditinggal kau. Ya dong, terus gimana? Udah pergi, terus gimana? Gak tahu kemana juga istrinya. Ya udah hilang. Gak balik lagi udah. Wah betapa menyesalnya dia. Ya betapa menyesalnya dia. Aku bodoh sekali. Ya makanya jangan sampai hal itu terjadi. Ya bertobat sedini mungkin. Selagi kita punya kesempatan. Mari kita bertobat. Jangan sampai jatuh ke dalam dosa.
kita harus bayar dengan harga mahal. Waduh, saudara, kita bisa nyesel habis-habisan. Lebih baik kita hidup sederhana, tapi tidak hidup dalam dosa. Amin semua ya. Ya, makan itu relatif, saudara. Banyak orang pengen makan enak. Ya, seenak-enaknya gitu-gitu aja. Bapak Ibu pernah lihat nggak seorang petani kalau siang dibawain makanan oleh istrinya di rantang itu, ya, itu mesti difilmin itu. Dikasih Pak petani ini, dia buka rantangnya, nasi banyak, terus dibuka yang kedua, cuma tempe goreng, 2 atau 3 gitu, dibuka lagi cuma sambal. Wah, tapi makannya lahap banget, enak banget. Bisa dirasakan gak ya? Coba bayangkan orang yang makan semeja besar di restoran. Makannya bosen aku ini. Kebalik gak dunia ini? Iya. Makanya tidak tergantung dari apa yang kita punya. Tergantung dari pikiran. Tergantung dari hati kita. Kalau pikiran dan hatinya meleset, itulah hamartia, abnormal. Apa yang ada pada dirinya dia tidak puas, tidak pernah bersyukur. Itu abnormal, hamartia. Itulah hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa bukan hanya berbuat jahat, bukan. Itu pun sudah hidup dalam dosa. Abnormal itu namanya. Aku hidup gak happy, Pak. Loh, gak happy. Coba dimasukin ICU sebentar. Nanti kamu tahu arti happiness. Coba kau lihat neraka, nanti kau tahu artinya happiness. Manusia kalau udah salahnya berat gitu ya. Kalau masih bisa kembali itu anugerah besar. Jangan disia-siakan. Ya, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan mati di kayu salib itu demonstrasi cintanya Tuhan. Aku mengasihimu. Ini loh buktinya aku mati buat kamu. Kamu harusnya mati. Tapi ku gantikan di kayu salib. Cintanya Tuhan itu luar biasa. Ya. Supaya apa? Nah, ini penting. Kalau Tuhan mati di kayu salib mendemonstrasikan cintanya, supaya kita semua bagaimana? Supaya kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Agar kita berubah, kita pun mengasihi Tuhan. Tuhan menyampaikan cintanya itu dengan berbagai cara. Tapi seringkali manusianya gagal. Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Laut terbelah. Tapi nggak bertobat mereka. Seluruh generasi mati di padang pasir. Ini mengajarkan kepada kita bahwa mujizat tidak membuat orang bertobat. Hati-hati, jangan cari mujizat. Cari Tuhan. Amin ya semua ya. Jangan cari mujizat. Cari Tuhan. Kalau ke gereja jangan cari kesembuhan fisik saja. Cari Tuhan. Itu yang nomor 1. Dalam Yakobus 4 ayat 5. Coba dibaca Yakobus 4 ayat 5. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tuhan menginginkan kita dengan cemburu. Apa artinya? Dengan sangat kuat, aku mengasihimu. Aku menginginkan rohmu kembali kepadaku. Tuhan lakukan segalanya menjadi manusia mati. Kita diberi Roh Kudus, kita diberi firman. Banyak orang sudah menerima itu, males. Firman gak mau baca. Khotbah online banyak, gak mau baca. Gak mau dengar. Males, padahal tinggal klik hari ini. Kalau Alkitab zaman dulu masih agak susah ya, dibuka-buka. Zaman sekarang online khotbah tinggal dengerin. Gak mau juga. Bandel banget manusia itu. Nanti kalau ada masalah nangis-nangis. Ya.
Jangan sampai ada masalah besar, sebelumnya belajar. Nanti yang untung juga saudara sendiri, kita sendiri. Gitu loh, jangan buat salah, apalagi yang muda-muda nih. Jangan sampai salah loh ya, salah pilih pasangan. Jangan sampai salah. Ada orang cerita saya nih, aduh masih muda, punya pacar. Lalu terjadi hubungan yang bebas. Sehingga si perempuan mengandung, hamil. Karena takut sama orang tuanya, bunuh diri. Dua-duanya bunuh diri. Tragis enggak? Mestinya kalau berbuat dosa bukan dilanjutkan bunuh diri. Ya sudah, mengaku dosa, mau ditampar, mau diapain sama orang tuanya, ngaku memang kau salah. Iya kan? Tapi orang tua juga jangan kejam sama anak. Anakmu salah, memangnya kau nggak pernah buat salah dulu? Iya kan? Ada anak salah, diampuni, dilindungi. Bukan kita setuju sama dosanya, bukan. Kita tidak mau seorang pun binasa, Tuhan yang tidak mau. Kita harus jadi alat di tangan Tuhan. Lupakan perasaan kita sendiri, kita harus mengenakan perasaan Tuhan. Amin ya. Ini sebenarnya kuncinya cuma di situ solusinya. Banyak orang nggak mau mengenakan perasaan Tuhan, perasaannya sendiri yang dominan. Jadi susah. Apa sih yang saudara rindukan selama ini? Apa coba? Banyak orang rindu dunia, nggak merindukan Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu kita mengasihi Tuhan nggak? Mestinya kita kepada Tuhan gini, bertanya pada diri sendiri. Wahai di mana kerinduanku Tuhan? Ku kan dapat memandang wajah-Mu. Mestinya begitu. Karena salahku Tuhan, kulukai hatimu. Tak lagi kurasakan hadir-Mu karenanya. Harusnya kita begitu. Kita bertanya pada diri sendiri. Jangan meleset hidup kita, pikiran kita seluruhnya. Ayo mulai dikoreksi. Begitu. Ya. Amin, saudara. Wahai di mana kerinduanku, ku kan dapat memandang wajah-Mu. Karena salahku, ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadir-Mu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cinta-Mu. Betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bukan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Mestinya begitu. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, kita pun menyambutnya dengan segenap hati, segenap hidup. Supaya kita jadi normal, sembuh dari keberdosaan kita. Jangan makin hari usia nambah tidak sembuh-sembuh.
Apa bisa Pak aku diampuni? Dosaku benar-benar berat Pak. Aku kejam Pak dulu. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya pasalnya yang pertama. Pasalnya yang ke-18. Yesaya berkata begini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi ingat, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Berubahlah saudara. Semua saudara yang masih kesel sama temannya, kesel sama tetangga, kesel sama orang tua, istri, suami, bertobatlah. Artinya kau masih berdosa itu. Mari kita hidup normal di hadapan Tuhan. Hidup lurus di hadapan Tuhan. Bersihkan hati. Bersihkan segala hal yang ada dalam diri kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus mati supaya kita semua tidak hidup untuk kita sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 itu sudah kita baca minggu lalu. Sekarang giliran kita memikul salib setiap hari. Salib siapa? Salib kita sendiri. Lukas 9 ayat 23 itu. Ingat ya saudara, dosa bukan hanya dosa lahiriah. Ada dosa fisik, ada dosa pikiran, dosa hati. Kalau seseorang memandang lawan jenisnya, lalu ia tergerak syahwatnya, dia sudah berzina dalam hatinya. Artinya nonton film yang tidak pantas ditonton, itu kau berzina. Amin. Matikan keinginan daging kita, udah nggak penting. Nanti kita justru hidup yang sebenarnya. Banyak orang tidak hidup yang sebenarnya. Mengapa? Ada banyak hal di dalam pikiran dan hatinya. Ada banyak kekasih yang lain. Kita buang saja semua kekasih yang lain. Ceraikan semuanya. Kekasih kita cuma satu, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mati di kayu salib, dosamu merah seperti kirmisi pun akan menjadi putih seperti salju. Kuasa Tuhan bisa menghapus dosa. Luar biasa. Tapi ingat, kuasa yang sama juga bisa menghapus nama seseorang dari kitab kehidupan. Kalau seseorang murtad lagi, setelah mendengar firman, murtad lagi, nggak ada lagi ampun. Itu Alkitab berkata begitu, nanti dibaca di rumah. Ibrani pasalnya yang ke-6 itu. Khususnya ayat 6. Yang murtad lagi, tidak bisa dibaharui lagi. Udah mengerti soalnya, artinya dia sengaja. Kecuali belum mengerti. Kalau sudah mengerti, ngulang lagi masuk ke dalam kubangan yang sama lagi, gak ada ampun lagi. Oleh sebab itu saudara, kita takut, jangan pernah berbuat dosa lagi. Amin ya semua ya. Yang masih muda belum pengalaman, belajarlah sama orang tuamu. Belajarlah sama pembicara yang benar. Baca Alkitab yang benar. Saya tahu sih kalau masih muda itu baca Alkitab tuh males. Kayaknya susah gitu. Ya kalau susah, dengar firman dulu. Di online kita banyak. Supaya kau mengerti gambar besarnya. The big picture-nya kau dapat, barulah kau bisa mengerti betapa hebatnya firman Tuhan itu. Amin ya semua ya. Nah, yang sudah berumur pun jangan frustasi. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Oleh sebab itu sembuhlah saudara sekalian. Mari kita sembuh dari sakit jiwa kita. Mari sembuh dari keberdosaan kita. Marilah kita hidup benar-benar hidup. Marilah kita tidak berbuat dosa. Tapi ingat, tidak berbuat dosa itu bukan gini. Aku nggak mencuri, nggak berzina. Ya udah, aku diam aja nunggu Tuhan datang. Itu juga abnormal. Orang yang pasif itu abnormal loh. Orang yang merasa aku sudah selamat, tapi nggak buat apa-apa buat Tuhan. Itu abnormal dia. Itu tertipu oleh iblis.
Gak ada orang selamat gak berbuat apa-apa, itu gak ada. Kalau orang selamat itu dia proaktif, aktif melakukan kehendak Tuhan, proaktif mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau orang diem aja itu abnormal. Karena manusia diciptakan bukan diam saja. Manusia diciptakan supaya aktif, proaktif mencari kebenaran, mencari Tuhan. Supaya hidupnya itu diubahkan. Akhirnya saya mau bacakan satu firman begini, Matius 11 ayat 17. Matius 11 ayat 17. Dulu Tuhan Yesus berkata begini, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Ditiup seruling kamu gak nari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berduka. Terus gimana? Kalau dalam bahasa sederhana sekarang ini gini, kami berkhotbah menyampaikan pesan Tuhan, tapi kamu kok males-malesan gitu ya, gak mau berubah. Saudara, kalau saudara tidak berubah, yang rugi saudara sendiri. Kita gak rugi semuanya, yang rugi saudara sendiri. Amin ya. Ya, kalau saudara mau hidupnya diubahkan, luar biasa, berbuah-buah 100 kali, 60 kali, 30 kali, berubahlah. Sembuhlah dari sakit jiwa kita. Itulah yang ditulis dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Oh, sudah sembuh? Belum. Yang dimaksud sudah sembuh di sini adalah orang yang sudah mati terhadap dosa. Yang hidupnya untuk kebenaran, untuk Tuhan. Amin ya. Ini kita harus selalu ingat. Sebab kalau kita nggak ingat, nanti tidak berasa nyemplung ke dalam dosa. Pelan-pelan nyelup lagi kakinya, pelan-pelan. Nanti lama-lama tenggelam lagi. Kita harus selalu ingat, Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya. Ya. Ingat itu. Ini bagus sekali. Mengingatkan kita. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara nyanyikan. Jangan hidup dalam dosa. Yang rugi kita sendiri. Bahkan bukan hanya kita sendiri. Orang-orang di sekeliling kita akan dapat getahnya. Seorang suami yang hidup dalam dosa, istrinya akan sedih. Anak-anaknya akan sedih, orang tuanya akan sedih. Demikian juga seorang istri yang hidup dalam dosa. Demikian juga anak yang hidup dalam dosa, orang tuanya yang sedih. Jangankan saudara, teman kita sendiri kalau hidup dalam dosa, kita ikut sedih. Sebab sebenarnya kita semua saudara. Amin ya. Amin ya. Kalau gereja nggak terlalu padat itu enak loh. Seperti bicara sama saudara sendiri. Enak. Saudara diberkati, amin. Amin ya. Mari kita siapkan hati setiap hari agar hidup kita keluar dari keberdosaan kita. Dari hari ke hari semakin mati dosa kita. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kau ciptakan aku, Tuhan. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi
ku ingini hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Musik saja. Saudara, mari kita siapkan hidup kita. Jangan sampai di sisa umur hidup kita tidak berubah. Nanti kita rugi sendiri. Jangan sampai kita mengalami tragedi, ditolak Tuhan. Kita masih punya kesempatan. Meskipun kita tidak tahu sampai kapan kita menutup mata. Bertobat, saudara. Bukan cuma bertobat, bukan hanya diam saja. Lakukan kehendak Tuhan. Jadilah garam dan terang. Dimulai dari terdekat pasangan hidupmu, keluargamu, sesama. Matikan manusia lamamu. Jangan egois, jangan sombong, angkuh. Jangan gampang tersinggung. Jadilah anak Allah yang maha tinggi. Mari kita muliakan Tuhan, sebab Dia ciptakan kita untuk memuliakan namanya, untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin ya. Kau ciptakan aku Tuhan. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami ditegur oleh firman-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, ketidakmengertian kami. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati channel gereja-Mu dimanapun diakses oleh hamba-hamba-Mu, oleh anak-anak-Mu, oleh umat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami agar kami hidup untuk memuliakan Tuhan, agar kami sukses pun untuk memuliakan Tuhan. Kami hidup atau mati itu pun untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memimpin kami sampai kesudahan zaman. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. 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 Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.